Cara menghilangkan rasa malas. Bagaimana teman-teman? Rasa malas sering muncul dan rasa malas sering datang pada saat kita memang benar-benar lagi malas seperti itu. Rasa malas ini mengakibatkan aktivitas yang akan kita lakukan itu terhambat, teman-teman. Kondisi ini juga kemudian dapat memicu kebiasaan malas bergerak yang dapat berdampak pada berbagai masalah kesehatan kita. Lalu Mas, bagaimana cara menghilangkan rasa malas itu? Tenang teman-teman. Di video kali ini akan kita kupas tuntas bagaimana cara menghilangkan rasa malas tersebut. Rasa malas itu adalah kebiasaan teman-teman. Kebiasaan apa coba? Kebiasaan tidak melakukan kegiatan yang sebenarnya bisa kita lakukan. Rasa malas dapat terjadi juga akibat sejumlah alasan teman-teman. Misalnya saja target yang tidak realistis, keinginan mendapatkan hasil yang sempurna, serta tidak adanya penyusunan rencana. Baiklah teman-teman, akan kita bahas bagaimana cara menghilangkan rasa malas. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yayan, sobat terbaikmu dari Inspiring Words, menginspirasi dunia. Yang pertama, tentukan dahulu target yang ingin dicapai. Rasa malas itu pada umumnya disebabkan karena kurangnya motivasi. Motivasi dalam melakukan sesuatu. Hal ini dapat diatasi dengan cara menetapkan tujuan dan target terlebih dahulu. Akan tetapi memang target yang tidak realistis biasanya juga malah akan membuatmu kewalahan teman-teman. Hal ini kemudian akan memadamkan semangat serta keinginan dalam menyelesaikan aktivitas tersebut. Oleh karena itu, usahakan untuk selalu menetapkan target yang lebih kecil terlebih dahulu dari yang dapat dicapai sesuai kemampuan kita. Kita ukur kemampuan kita, target mana yang realistis untuk dicapai. Hal ini sendiri dipercaya dapat menjadi salah satu cara dalam melawan rasa malas. Kemudian berikutnya, hindari sikap perfeksionis. Ya, siapa yang gak mau menjadi seseorang yang perfeksionis ya teman-teman? Akan tetapi, sebuah analisa psikologi mengungkapkan bahwa orang yang mengalami peningkatan perfeksionisme dalam kurun waktu yang lama, lingkungan kerja yang menuntut kesempurnaan juga menjadikan anak muda lebih kompetitif. Hal ini juga menjadi penyebab mereka menjadi lebih kritis terhadap dirinya sendiri. Bahkan, tidak jarang sikap perfeksionisme ini yang akan menyebabkan rasa malas dan depresi tingkat tinggi loh teman-teman. Kenapa seperti itu Mas? Karena berekspektasi terlalu tinggi selama menjalani aktivitas, itu yang jadi masalah. Kalau kita berekspektasi tapi itu tercapai sesuai dengan realistis, tidak masalah teman-teman. Yang jadi masalah ketika itu di luar ekspektasi kita, karena kita terlalu tinggi angan-angan kita. Hindari mengincar kesempurnaan karena akan memadamkan semangat saat menemui masalah yang tak kunjung selesai. Gak apa-apa teman-teman, siapa yang gak mau sempurna? Kita boleh-boleh aja menuntut atau menciptakan kesempurnaan tersebut. Tapi ya harus realistis teman-teman. Kita harus mengukur. Jika tidak mampu kita mencapai titik tersebut, jangan kita paksa. Oke teman-teman? Kemudian yang ketiga, susun kegiatan yang akan dilakukan. Ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan rasa malas dengan menyusun rencana teman-teman. Dalam mencapai sebuah target, rencana tidak kalah penting dari semangat dan niat kita untuk menjalankan sebuah target tersebut. Dengan bersikap realistis, seseorang
akan melihat kemampuan dan waktu yang mereka miliki sangat penting dalam mencapai sebuah target. Menyusun rencana adalah salah satu caranya agar memberikan kemudahan dalam mengarahkan serta meningkatkan kepercayaan diri kita, terutama dalam menghadapi rintangan dan prosesnya. Kemudian yang keempat, hargai proses. Jika telah berhasil mencapai target-target kecil dalam mewujudkan rencana, teman-teman harus bisa menghargai usaha dengan merayakannya. Salah satunya dengan cara merayakannya. Cara-cara ini juga dapat membantu meningkatkan motivasi seseorang serta mampu melawan rasa malas dan mewujudkan rencana dalam jangka panjang. Sebagai contoh, ketika teman-teman mencapai nilai ujian yang memuaskan, bahagiakan diri dengan hal-hal yang positif, seperti dengan menyantap makanan yang enak, merayakannya bersama teman-teman untuk makan di suatu restoran. Hal ini pasti akan membuatmu bersemangat dalam mencapai tujuan yang lebih besar lagi dari tujuan yang telah kita capai. Oke teman-teman, dapat poinnya ya. Yang kelima teman-teman, minta bantuan orang lain. Ini merupakan salah satu cara untuk menghilangkan rasa malas dengan meminta bantuan kepada orang lain. Dengan meminta bantuan bukan berarti teman-teman itu lemah. Itu merupakan upaya dalam mencapai berbagai keberhasilan kita teman-teman, serta menerima masukan dari orang lain. Masukan itu adalah hal yang positif, yang bisa membantu kita untuk bisa lebih semangat lagi sehingga rasa malas itu akan pudar dengan sendirinya. Sebagai contoh, dengan meminta bantuan kepada rekan kerja, bisa jadi sebenarnya hal ini penting dalam membangun hubungan serta meningkatkan motivasi. Selain itu, dengan melihat hasil dari sudut pandang orang lain juga akan meningkatkan kinerja kita teman-teman. Karena di situ akan ada masukan-masukan positif buat kita. Sehingga kita akan lebih bersemangat lagi untuk mengejar sebuah target atau untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kemudian apa lagi mas? Seperti yang saya bilang sebelumnya teman-teman, kerjakan mulai dari yang termudah. Ini tips berikutnya. Kerjakan mulai dari yang termudah. Buatlah daftar pekerjaan dimulai dari yang termudah untuk dilakukan saat baru mulai bekerja teman-teman. Mengerjakan pekerjaan dimulai dari yang tersulit tentunya akan memakan banyak waktu ya kan? Waktu pikiran yang akan lebih lama. Hal ini kemudian akan membuat teman-teman merasa kelelahan setelah selesai mengerjakannya. Setelah lelah teman-teman tahu apa yang akan terjadi dengan tubuh kita selanjutnya? Kita akan merasa malas teman-teman. Dengan mengerjakan pekerjaan yang mudah terlebih dahulu, kemudian teman-teman akan dapat mengontrol mood untuk tetap dapat bekerja secara konsisten. Tugas yang telah teman-teman selesaikan sebelumnya akan meningkatkan motivasi teman-teman agar dapat menyelesaikan seluruh list pekerjaan yang menjadi target teman-teman. Kemudian dapat dilakukan untuk menghilangkan rasa malas dalam mengerjakan sesuatu teman-teman. Kemudian teman-teman tahu berikutnya kita harus bagaimana menghadapi rasa malas atau menghilangkan rasa malas itu? Berpikirlah positif. Pikiran yang negatif adalah musuh besar yang harus kita basmi, harus kita lawan. Kemalasan sendiri tak jarang berujung kepada datangnya rasa bersalah dan pesimis karena kemudian seseorang dapat merasa gagal serta tidak menghasilkan apapun. Oleh karena itu, cari tahu cara menghilangkan pikiran negatif, kemudian mulailah berpikiran positif dengan cara menyemangati diri bahwa kita dapat menyelesaikan suatu pekerjaan hari itu juga. Hindari menunda-nunda pekerjaan yang dapat kita kerjakan dari sekarang. Kemudian teman-teman, susunlah skala prioritas. Seperti yang saya bilang, selesaikan dari yang terkecil dahulu, yang termudah, dan disusun dalam skala prioritas. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu teman-teman.
Jika harus menyelesaikan banyak tugas, sebaiknya teman-teman segera menyusun skala prioritas untuk kemudian membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Buatlah daftar tugas-tugas yang perlu kita kerjakan, kemudian perkirakan juga waktu yang akan kita habiskan di masing-masing tugas tersebut, sehingga lebih terschedule dan terencana. Kita juga dapat mengerjakan tugas yang ringan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya teman-teman, sebelum akhirnya beralih ke pekerjaan yang lebih berat dengan waktu penyelesaian yang lebih lama. Jika tugas-tugas ini kemudian dirasa terlalu berat, bagilah tugas ke beberapa bagian. Bisa kita siasati seperti itu. Kita bagi-bagi ke beberapa bagian tugas-tugas yang berat-berat itu teman-teman. Setelahnya teman-teman pasti akan dapat menyelesaikan secara bertahap sehingga teman-teman tidak kewalahan dan waktu pun akan terpakai secara efektif. Selain itu akan membuat lebih efisien dengan menyelesaikan tugas-tugas yang dapat memberikan kita kepuasan tersendiri. Kita juga akan lebih termotivasi karena berhasil mencapai berbagai tujuan yang kita rencanakan sendiri, yang akan kita ciptakan sendiri. Baiklah teman-teman, semoga tips-tips tadi bisa menghilangkan rasa malas yang kita rasakan. Harus bisa teman-teman. Saya doakan teman-teman bisa berdamai dengan rasa malas yang dirasakan. Sebarkan video ini kepada teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga bisa berdamai dengan rasa malas. Karena rasa malas ini membuat kita menjadi tidak produktif, teman-teman. Kepribadian kita tidak akan produktif jika kita masih ada rasa malas. Baiklah teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thanks for watching. Keep spirit, keep smile, and keep happy. Bye-bye.